Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Kita masih ada di sesi seni. Jadi seni itu salah satu fitrahnya manusia juga. Dulu kita pernah membahas 1 bulan penuh sesi-sesi tentang fitrah-fitrahnya manusia. Ada permainan, ada humor. Dan khusus untuk seni kita bahas 1 bulan penuh. Karena saya tidak tahu, kelihatannya bulan ini ada isu-isu yang berhubungan dengan seni. Daripada kalian ikut gegeran kan mending ayo belajar aja lah ya tentang seni. Oke, malam ini kita sampai pada tokoh yang ketiga, yaitu beliau Allamah Sir Muhammad Iqbal. Ini tokoh yang saya tidak tahu ya berapa kali kita ulang beliau ini dengan tema yang berbeda-beda, karena memang beliau ini luar biasa. Beliau ini sangat mendalam di bidang filsafat barat, sangat mendalam juga dalam kajian-kajian turos tradisi keislaman. Jadi kalau ada yang takut belajar filsafat karena khawatir jauh dari agama, keluar dari Islam, Iqbal bisa jadi contoh. Jadi Muhammad Iqbal ini gagasan-gagasan filsafatnya sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikirannya Nietzsche. Tapi menyerap gagasannya Nietzsche tidak membuat dia terus ateis kayak Nietzsche. Tapi gagasannya Nietzsche bisa dibumikan, diislamkan, melahirkan nanti filsafatnya tentang ego. Jadi belajar filsafat itu kan memang tidak harus kamu copy paste, kamu apalkan pikiran-pikirannya tokoh, terus kamu bikin quotes pendek-pendek, terus kamu share di Instagram, kamu share di Twitter. Tapi gunanya apa? Meningkatkan kualitas hidupmu. Syukur-syukur kamu jadi produktif, punya gagasan sendiri, versi duniamu sendiri. Kalau hanya menghafalkan pikirannya para filosof, mungkin anak SD, SMP itu bisa. Kalau cuma menghafalkan lo ya. Cuma kan filsafat itu bukan bidang apalan. Jadi para filosof itu ketika mereka memproduksi gagasan-gagasan besar, pastinya mereka ingin mengubah dunia jadi lebih baik. Kita ambil ininya, kita ambil inti gagasannya bahwa mereka ingin dunia yang lebih baik. Kita juga sebenarnya bisa, toh kita juga ingin mengubah dunia kita jadi lebih baik. Oke, itu salah satu jawaban kalau ada yang tanya apa filsafat itu sesat, kan gitu. Yo kalau takut yo ndak apa-apa, nggak belajar filsafat. Wong yo ndak ada dalilnya. Kamu kan selalu nyari dalil toh. Oke. Malam ini kita fokus ke seni. Jadi dunia estetik. Minggu pertama kita ketemu Faruqi. Faruqi coraknya agak tauhid, kalam. Kemudian minggu lalu kita ketemu Syed Hussein Nasr.
coraknya agak perennial, spiritual. Malam ini kita ketemu Muhammad Iqbal, coraknya nanti agak eksistensial. Minggu depan kita ketemu Hasrat Inayat Khan, coraknya agak sufistik, mistik. Jadi 1 bulan ini kita punya banyak wawasan tentang seni. Ada satu yang tidak saya angkat di sini, yaitu yang dari corak fikih. Yang fikih kalian cari sendiri, karena biasanya kalau kalian googling itu, kalau ada seni dalam Islam itu arah bahasanya mesti ke fikih. Musik itu haram apa halal, suaranya perempuan itu halal apa haram, itu kan urusannya fikih. Jadi ya tidak salah, memang bidangnya fikih ngomong itu. Ya kalian perluas wawasanmu untuk mengkaji fikih juga. Ya tidak cuma filsafat, ya hidupmu butuh fikih juga. Kalau tidak ada fikih kamu nggak bisa beraktivitas. Oke, bismillah ya, kita mulai. Apa sih pandangan beliau tentang seni? Saya tidak akan cerita riwayat hidupnya, pasti teman-teman sudah tahu lah itu. Kalau belum tahu ya belajarlah biar tahu. Nah, ini kalimat saya ambil duluan dari beliau, katanya Allamah Iqbal. Allamah itu gelarnya. Allamah itu di beberapa referensi disebut orang itu kalau sudah mencapai gelar Allamah, minimal dia menguasai 12 cabang keilmuan, hafal di luar kepala secara mendalam, bisa menganalisis, bisa menjawab orang-orang yang mengkritik, dan bisa mengembangkan ilmunya. Itu minimal. Kalau hanya satu ilmu yang dikuasai, jadi menguasai 12 ilmu tapi yang mendalam dan bisa sampai dasar hanya satu, orangnya disebut alim. Di bawah ini namanya ustadz, di bawah ini namanya tolib, atau kalau banyak ya tulab. Di bawah tolib awam. Nah, kita di bawahnya. Jadi suara melebu hitungan belas. Oke. Nah, berarti alamah itu puncaknya. Tidak cuma alim tapi alamah. Alim kalau jumlahnya banyak ya ulama. Oke, katanya Iqbal, nation are born in the heads of poets. Jadi negara itu lahir melalui hati-hatinya. Apa? Hati itu hati-hati. Hati-hati bukan hati-hati maksudnya. Kalbunya, jiwanya, intuisinya. Para seniman, para penyair, they prosper and die in the hand of politician. Tapi terus selanjutnya dia berkembang, makmur, tapi terus juga mati di tangan para politisi. Jadi negara itu biasanya inspirasi, kemudian gagasan-gagasan besarnya, kemudian penciri-pencirinya itu biasanya banyak bantuan dari kalangan seniman, kalangan budayawan, kalangan sastrawan. Tapi terus begitu berdiri dengan konsep-konsep bagus yang melaksanakan dan menghancurkan nanti para politisi. Nah, jadi itu menunjukkan di mana pentingnya para budayawan, para seniman. Kenapa sih para budayawan dan para seniman ini dianggap penting? Karena biasanya mereka lah yang punya kemampuan untuk berpikir produktif. Seniman, budayawan itu kan selalu bisa mencari sisi-sisi logika, sisi-sisi berpikir alternatif. Mereka bisa membaca yang tidak bisa dibaca, tidak terbaca oleh orang biasa. Kalau kita kan orang biasa mikirnya ya lurus-lurus saja. Tapi biasanya kalau budayawan, sastrawan itu bisa melihat sudut yang kita tidak baca itu. Sehingga kadang-kadang gagasannya kedengaran aneh. Oh gitu ya, karena tidak lazim. Tapi memang cirinya gagasan baru itu ya pasti tidak lazim. Kalau biasa-biasa saja ya tidak ada orang heran, itu ya biasa, berarti tidak ada yang baru.
Jadi kalau kamu ceramah kok orangnya manduk-manduk semua, tidak ada yang aneh, tidak ada yang heran, itu berarti ya temamu biasa-biasa saja. Wis tahu kan bahasa Jawa nih ngono. Jadi ya usahakan kalau kamu ngomong yang mendengarin nggak manduk-manduk tapi geleng-geleng. Kalau geleng-geleng itu biasanya ada yang aneh ini. Aneh itu identifikasi, berarti ada yang baru. Kalau lempeng-lempeng aja yo kamu cuma ngulang, yang lain yang ngomong gitu juga banyak. Oke, nah daya kreatif ini loh yang dimiliki para sastrawan, para seniman. Jadi mereka punya posisi inspirator, menginspirasi. Sementara eksekutornya yang kadang-kadang nanti berakhir dengan yang mengacaukan, merusak, itu biasanya para politisi. Jadi di sisi ini Iqbal melihat ya disitulah letak pentingnya para seniman, para sastrawan, para budayawan. Oke ya. Nah, teorinya Iqbal tentang seni itu bagian dari konsep-konsep beliau tentang ego. Ini mirip dengan teorinya Nietzsche tentang Superman. Jadi manusia yang aktual, manusia yang berdiri sendiri, tidak ditelan oleh zamannya. Jadi manusia yang tangguh, yang siap menghadapi rintangan zamannya. Manusia yang punya hasrat, punya cita-cita, dan modus hidupnya itu modus hidup penuh cinta. Itu cirinya ego. Jadi orang yang, kalau bahasa kita sering disebut orang yang mandiri, orang yang kreatif, orang yang punya visi, orang yang punya mimpi dan berani. Ini berarti manusia versi insan kamilnya seorang Iqbal. Di antara karakter seorang yang egonya hidup adalah seni. Jadi salah satu dari ekspresi ego itu seni. Karena sekarang tidak banyak orang yang mandiri secara fisik maupun secara mental. Tidak mandiri secara fisik itu ya kamu tergantung pada orang lain. Wong ya sangu masih dari orang tua, kemudian apa-apa masih tidak produkmu sendiri. Itu berarti secara fisik belum mandiri. Secara mental juga begitu. Secara mental itu berarti kamu tidak punya visi, tidak punya hasrat, tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita. Kamu minggu depan mau apa, bulan depan punya target apa, tahun depan ingin jadi apa, 5 tahun lagi kamu ingin jadi apa, itu kamu blank. Nah berarti kamu tidak otentik. Jadi secara ego kamu tidak tegak. Jadi kamu, kalau bahasanya Nietzsche ya, kamu bukan manusia super. Kamu ditelan oleh zamanmu. Jadi yang lain rame, kamu ikut rame. Yang lain gegeran, kamu ikut gegeran. Kalau ditanya, lu maksudmu apa ikut gegeran? Nggak tahu ya, yang lain gegeran ya saya harus ikut biar nggak ketinggalan zaman, cuma itu saja. Berarti kamu ditelan oleh zamanmu, kamu nggak punya visi ke depan. Apalagi mimpi. Visi aja nggak punya. Mimpi itu kan cita-cita besar, keinginan besar. Apalagi mikir negara, apalagi mikir bangsa, apalagi mikir Islam, apalagi mikir dunia. Wong yo dalam skop kecil untuk dirimu sendiri kamu tidak punya visi, tidak punya mimpi. Atau jangan-jangan mimpi kamu tidak berani. Kalau kamu berani gak seandainya kamu besok pagi ada yang membiayai kamu untuk 10 tahun kuliah di luar negeri dengan kamu mesti mikir. Tidak berani Pak karena pakai bahasa Inggris di sana Pak. Saya agak ngeri itu Pak. Mana kan? Ya kan? Kamu tidak berani tantangan. Mau mimpi itu kamu dihalangi oleh dirimu sendiri. Pandanganmu terhadap dirimu sendiri. Kamu kecilkan sendiri dirimu sehingga kamu tidak berani mimpi. Dan ini penyakit sebagian besar kita. Wong kamu
Pernah nggak kamu punya visi kecil aja, misalnya kapan ya saya bisa ganti Pak Faiz, tapi saya bisa mesti 2-3 tahun lagi saya yang ada di situ. Tapi kan nggak berani Pak, saya sekarang baca buku aja nggak paham saya baca ini. Kamu sendiri mengecilkan dirimu. Jadi kelemahannya umat Islam katanya Iqbal di sini. Jadi kita tidak berani tegak sebagai diri kita sendiri. Nah, di antara karakternya ego ini tadi adalah ekspresi estetiknya, yaitu seni. Saya bilang tadi di depan, seni itu fitrah. Jadi fitrah itu berarti dia ada dalam dirimu. Tidak ada ke orang yang sama sekali benci dengan seni. Mungkin kalau ditanya musik haram, tidak mungkin dia bilang haram. Tapi kamu telusuri dalam hidupnya, mesti dia juga suka nada-nada. Buktinya azan yang enak dia juga senang, kiroah yang mendayu-dayu dia juga senang. Tidak ada orang yang sama sekali benci musik, benci nada, benci seni. Kalau lihat gambar bagus, lihat kaligrafi yang luar biasa, kan kamu bisa tersentuh, bisa istighfar, bisa takbir. Jadi itu berarti apa? Kita punya fitrah estetik sebenarnya. Bangku ini sebenarnya nggak perlu dikasih taplak, ini kan bisa saja tuh dipakai, ngapain dikasih taplak? Kenapa dikasih taplak? Kelihatan lebih indah. Itu namanya estetik. Oke, jadi estetika berarti bagian dari ego kita, bagian dari kedirian kita. Hanya saja kita selama ini kehilangan ini. Itu kritiknya Allamah Iqbal. For centuries, Eastern head and intellect have been absorbed in the question, does God exist? Selama berabad-abad, batinnya orang Timur dan inteleknya orang Timur terfokus, terserap oleh pertanyaan apa Tuhan itu ada. Jadi kita membahas Tuhan habis-habisan di banyak abad. I propose to raise new question, that is to say, for the East, does man exist? Aku mengajukan satu pertanyaan baru untuk orang-orang Timur, yaitu apakah ada manusia hari ini? Maksudnya manusia yang sejati, yang eksis sebagai dirinya sendiri, bukan orang-orang yang hanya diatur, hanya manut, hanya ikut-ikutan. Eastern ya, Eastern berarti orang-orang Timur, termasuk kita. Jadi apa orang yang tegak ini ada? Does man exist? Kita sudah cukuplah membahas does God exist. Tidak perlu dibahas juga, kita sudah yakin Tuhan itu ada. Sekarang saatnya kita bahas apa manusia itu ada. Nah, itu sindirannya Muhammad Iqbal. Nah, selanjutnya, oke ya, untuk memperkuat ego, memperkuat termasuk sense of aesthetic tadi, rasa estetik tadi, hal-hal ini bisa menguatkan. Kalau di teori egonya Iqbal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kalian tadi susah tegak? Kenapa kalian susah membangun jati dirimu? Mungkin kamu kurang 6 hal ini. Yang pertama apa? Cinta. Ya. Saya tidak perlu menjelaskan kalau tentang ini kan. Kalian ya wis ngerti lah ya, meskipun dikit-dikit bolak-balik kita sudah ngomong tentang cinta, relasi paling dahsyat dalam dunia manusia. Orang yang dalam dirinya penuh cinta itu biasanya produktif. Yang bikin males itu karena kamu hanya mikir tentang dirimu. Coba lihat seorang ayah yang sudah punya anak, kecintaannya pada anak bisa mendorongnya melakukan banyak hal. Ibu juga begitu, pacar juga begitu. Contoh paling gampang. Ya, kalau dalam dirimu ada api cinta, itu kan semangatnya meluap-luap. Begitu kamu cinta, meluap-luap. Cinta organisasi, kamu bela-belain demo panas-panas sampai hitam, ndak apa-apa wis. Kenapa ada cinta?
Jadi selama ini kita lemah karena kita memikirkan diri kita sendiri. Jadi ego tidak berarti egois, tapi ego yang penuh cinta justru memikirkan yang di luar dirinya. Kalau ingin kamu tegak, bangun dirimu dengan karakter penuh cinta. Yang kedua, fakr. Jadi fakr itu hanya butuh Allah, tidak butuh apapun yang duniawi. Ini salah satu makom dalam tasawuf. Kamu tadi ingin mencintai orang lain, mencintai hal lain di luar dirimu, dan tidak butuh pamrih apapun. Tidak mikir bahwa kamu orang yang berjasa, orang yang sudah menghasilkan sesuatu yang besar. Tidak. Kamu tidak butuh apapun balasannya dunia, karena kamu hanya butuh Allah. Itu makom fakr. Kalau kamu punya kualifikasi ini, nanti kamu bisa cepat besar sebagai pribadi. Tapi begitu kamu banyak pamrih, hidupmu akan ditawan oleh pamrih-pamrih itu. Kalau pamrihmu uang, maka kamu akan takluk di bawah uang. Kalau pamrihmu jabatan, kamu akan takluk di bawah jabatan. Kalau pamrihmu status sosial, ya kamu akan dipenjara oleh status sosial. Maka masuklah ke makom fakr. Yang ketiga, berani. Ini berani nih yang sekarang mulai kualitas-kualitas jarang. Kalian tadi mimpi saja kan tidak berani, apalagi bertindak, apalagi membuat sesuatu. Harus berani. Kadang-kadang kamu merasa ini tidak cocok, ini tidak pas, menurut saya keliru, tapi kamu tidak berani mengungkapkan, tidak berani ngomong. Maka kamu lemah secara ego. Kenapa orang tidak berani? Karena dia punya target-target duniawi yang banyak, yang selain Allah, punya pamrih yang macam-macam tadi. Ketakutan itu karena biasanya takut kehilangan pamrihmu tadi. Akhirnya kamu kehilangan keberanian. Yang ketiga harus berani. Yang keempat, toleran. Toleran itu berarti apa? Mau menerima kalau ada yang lain yang berbeda dengan dirimu. Ini menguatkan ego. Kalau kamu ingin semua orang seragam seperti dirimu, biasanya kamu justru akan lemah. Kenapa? Karena kamu mencita-citakan sesuatu yang mungkin tidak akan terwujud. Tidak mungkin orang bisa seragam. Tidak mungkin orang manut semua dengan kebenaranmu. Setiap orang punya konteks sejarahnya sendiri-sendiri. Maka kamu harus punya kualitas toleransi. Orang yang tidak bisa toleransi tidak bisa kerjasama. Sementara orang yang tidak bisa kerjasama mustahil hidupnya sukses. Tidak mungkin kamu menang sendirian. Sepak bola itu untuk kamu bisa menang harus ada musuh yang bisa kamu kalahkan. Kalau sendirian, kamu tidak bisa teriak-teriak, wah aku menangan loh, wah tidak pernah tanding kok. Jadi toleran pasti. Yang selanjutnya, kalau ini istilahnya Iqbal kasbi halal. Kasbi halal itu lakukan apapun yang halal. Halal dalam agama berarti lakukan apapun yang benar. Jangan bunuh diri dengan melakukan sesuatu yang kamu tahu itu salah. Itu akan menghalangi langkahmu, akan mengganggu batinmu, itu pasti. Dosa sekecil apapun, kalau kamu tahu itu dosa, meskipun kamu sepelekan, dia akan mengganggu batinmu, mengganggu langkahmu untuk eksis. Meskipun hanya kecil, alah saya cuma nyontek sedikit aja loh Pak, memang dosennya ini bikin soal kok tidak pernah diajarkan, saya cuma baca. Tapi kamu tahu sebenarnya nyontek itu salah, maka meskipun besok kamu dapat nilai A, tapi kan ada yang mengganjal dalam dirimu. Kecuali memang batinmu wis rada ya, wong nilai A nyontek aja kok bangga. Nah kalau bahasanya Iqbal, kasbi halal ini syarat. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa tegak sebagai dirimu. Lakukan yang menurutmu benar. Dan yang terakhir,
Lakukan hal-hal yang kreatif, jangan cuma niru. Kalau sekedar niru gampang. Anak kecil-kecil itu lagu-lagu baru yang panjang-panjang itu hafal. Kalau cuma niru ternyata anak kecil juga bisa. Istimewanya orang dewasa apa? Dia kreatif, original. Kalau orang dewasa kok hanya bisa niru, meniru itu kemampuan anak kecil. Berarti kamu masih belum mendaya gunakan fasilitas dari Allah secara maksimal. Kreatiflah, ciptakan hal baru yang punya kontribusi untuk masyarakatmu. Entah apa itu, meskipun mungkin hanya sekedar usul. Jadi 6 hal ini akan menguatkanmu dalam hal termasuk seni dan estetik. Kalau dirimu penuh cinta, fakir, berani, toleran, kamu benar dan halal dan produktif, masuk ke ranah seni kamu akan luar biasa. Karya senimu juga akan karya seni unggulan. Karena kamu bukan orang pesanan, wong kamu tadi fakir, tidak butuh apa-apa. Temanmu banyak karena kamu toleran, langkahmu mantap karena yang kamu lakukan pasti benar. Manfaatmu luar biasa karena dasar dari semuanya adalah cinta. Dan yang terakhir, kamu melakukan hal-hal yang baru dan besar karena kreatif original. Jadi ini aktivitas yang menguatkan. Kalau ini kebalikannya, aktivitas yang melemahkan. Hindari 4 hal ini. Takut, tergantung, diperbudak, dan membanggakan nenek moyang, katanya Iqbal. Ketakutan apapun selain Allah boleh kamu sisihkan. Disisihkan itu bukan berarti saya orang yang tidak takut apa-apa misalnya. Tidak. Secara fitrah orang pasti ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, tapi jangan jadikan ketakutan ini warna hidupmu. Sekali-sekali takut tidak apa-apa. Baca cerita horor terus tidak berani tidur misalnya. Oke, tidak apa-apa. Tapi jangan jadikan ketakutan jadi warnanya hidupmu. Takut kan lawannya berani tadi. Mau apa-apa takut. Mau melakukan apa takut gagal. Takut ditipu. Takut dicurangi. Takut ya gak dapat apa-apa sudah. Mau nembak kok takut. Ya gak dapat apa-apa. Ya ditembak temenmu duluan. Ya salahmu sendiri takut. Jadi coba kamu tembak dulu kan urusannya beres, ditolak kan tinggal ganti nembak siapa yang lain. Tapi kalau kamu takut urusannya jadi panjang. Oke, terus tergantung. Tergantung itu berarti kamu tidak mampu berdiri sendiri, selalu bersandar. Yang ketiga perbudakan. Kalau perbudakan ini berarti apa? Kamu sama sekali tidak eksis sebagai dirimu. Dirimu hanya alatnya sesuatu di luar dirimu. Berarti kamu sedang diperbudak. Dan yang terakhir membanggakan nenek moyang. Ini biasanya halangan untuk maju antara lain itu. Membanggakan nenek moyang. Oh, Barat itu kan maju karena dia mencuri saja dari dunia Islam. Dulu Islam yang jaya, dulu ilmuwan kita yang menemukan itu, terus Barat mencuri. Iyalah seandainya begitulah kamu ngapain? Apa yang kita lakukan terusan? Ya kamu ambil kembali barang curiannya terus kamu kuasai. Kalau memang begitu ceritanya. Tapi kan kita biasanya berhenti di membangga-banggakan saja. Di Al-Quran itu segala ilmu ada. Iyalah seandainya memang begitu. Lah kamu menguasai ilmu apa? Ya enggak, pokoknya saya bangga kalau Al-Quran itu segala ilmu ada. Ya, kita banyak berhenti di situ, membangga-banggakan. Tidak keliru, tapi kadang-kadang ini membuat terlena. Akhirnya kita tidak maju. Jadi ini melemahkan. Hati-hati dengan ketakutan, hati-hati dengan ketergantungan. Ketergantungan terhadap apapun.
kecanduan terhadap apapun. Kecanduan nonton film, kecanduan main HP, kecanduan apalagi rokok, kecanduan, itu biasa. Pokoknya ketergantungan apapun akan sedikit atau banyak menghambat langkahmu. Karena berarti apa? Kamu bisa mengekspresikan dirimu kalau ada ini, ada itu. Jadi kan syaratnya banyak. Akhirnya prosesnya jadi lebih berat dan lebih panjang. Maka hindari semua jenis ketergantungan. Saya merokok Pak, tapi seandainya nggak merokok juga bisa kok. Itu berarti tidak tergantung. Tapi wah kalau tidak ada rokok Pak, tidak bisa mikir saya Pak, judek saya Pak, itu berarti ketergantungan. Saya main HP Pak, tapi tidak HP-nan juga tidak apa-apa Pak. Biasa saja kalau saya. Yang lain saya bisa baca, bisa nulis. Tapi kalau kamu, wah kalau tidak ada HP, wassalam saya Pak. Mau apa hidup kita ini? Wah, sudah. Ya kan? Kamu kan mungkin susah membayangkan misalnya sekarang ngantri kereta api, ngantri pesawat, atau lagi nunggu apa, tidak ada HP, itu kan kamu bingung. Orang dulu ngapain ya kalau lagi ngantri? Karena kamu ngertinya orang ngantri itu sekarang pegang HP-nya sendiri-sendiri. Jadi kita sekarang tergantung dengan itu. Semakin banyak ketergantungan, bukan berarti terus jangan pakai HP, ndak, ya dipakai kalau pas butuh, tapi ndak tergantung itu saja. Nah, kita hari ini banyak hal yang membuat kita tergantung, itu yang bikin kita susah tegak sebagai diri sendiri. Oke, jadi hindari ini semaksimal mungkin. Ketakutan, ketergantungan, perbudakan, membanggakan masa lalu. Ya nenek moyang itu kan masa lalu, ya termasuk dirimu versi lama itu masa lalu. Saya dulu rajin sholat tahajud loh Pak, ya dulu. Tidak ada yang tanya kalau dulu kan. Saya rajin puasa Senin Kemis Pak, dulu tapi. Ya. Saya dulu pernah ganteng loh Pak. Zaman saya TK itu. Cuma sekarang sudah tidak lagi. Oke ya, terus jadi itu perhatikan mana yang menguatkan, mana yang melemahkan, termasuk dalam urusan seni. Nah, kita mulai sekarang karakter-karakter seni. Oke, yang pertama, seni tidak muncul dan tidak lahir di ruang kosong. Seni Islami katanya Iqbal adalah seni yang merefleksikan kegelisahan atau menawarkan solusi untuk kehidupan sosial yang lebih baik. Katanya Iqbal, puisi-puisi misalnya, syair-syair dalam sejarahnya Iqbal, kan Iqbal banyak nulis puisi, nulis syair. Syair yang bagus itu isinya adalah reaksi dan pemberontakan melawan kemerosotan dan mentalitas budak yang merasuk dalam masyarakat sebagai akibat tak terelakkan dari kekuatan imperialisme barat. Jadi ini kan Iqbal zaman itu 1837 itu kan India sedang dijajah oleh Inggris. India saat itu disebut British Indian. Jadi India bagian dari Britania Raya. Dan Iqbal dan kawan-kawan meskipun nanti mecah ke Pakistan adalah pejuang-pejuang kemerdekaan. Nah, seni adalah media untuk ini semua. Jadi seni bukan sesuatu yang hanya iseng dan untuk senang-senang. Dia harus punya komitmen sosial. Tidak muncul hanya untuk hiburan saja. Eman-eman waktunya kalau hanya untuk hiburan. Dia harus punya manfaat sosial. Maka nanti sajak-sajaknya Iqbal isinya kan patriotisme, keadilan sosial, perubahan sosial, kemerdekaan, moralitas, macam-macam.
Jadi hiburan itu bonus, tapi yang utama adalah fungsinya. Makanya di selanjutnya disebut kesenangan dalam seni, ya kan? Itu hanya tambahannya, bonusnya. Dia tidak boleh jadi intinya. Seni pasti bentuknya indah, pasti dia menyenangkan. Tapi di balik seni harus ada visinya, harus ada misinya. Jangan jadikan yang tempelan, yang tidak primer jadi primer. Jangan sampai bentuk seninya, aspek menyenangkannya jadi tujuan utama. Eman-eman waktunya, eman-eman energi dan tenaganya. Kenapa? Karena kesenangan dan keindahan itu otomatis kita dapat dari seni. Wong namanya aja seni, pasti kita dapat itu. Cuma jangan sampai kehilangan visinya. Jadi kuncinya di situ. Jangan fokus di wadahnya. Sama kayak kita kerja dan uang itu loh. Kalau kamu kerja, kamu tidak usah mikir saya kerja ini cari uang. Ya otomatis kerja itu cari uang. Pasti dapat. Fokusmu apa? Kerja yang berkualitas saja. Kalau kamu kerja serius, kerja berkualitas, tidak kamu kejar, tidak kamu cari, uangnya datang. Nah, logika ini sering meleset karena orang itu selalu mengejar target yang artifisial yang pasti dapat. Jadikan dirimu orang yang berkualitas, maka ya nanti kalau kamu ingin uang, uang akan datang. Kalau kamu ingin pasangan yang bagus, ya pasangan akan datang. Ngapain dikejar-kejar? Tinggal bikin dirimu menarik semenarik mungkin sehingga yang lain akan terdorong padamu. Itu otomatis. Gitu loh. Meskipun kamu kejar-kejar, kalau kamu nggak menarik ya tidak nyambung. Kuncinya pada dirimu yang kamu lakukan. Seni juga begitu. Seni itu otomatis dia keindahan. Apakah keindahan suara, apakah keindahan warna, keindahan tampilan, keindahan guratan lukisan. Nah, cuma kalau hanya berhenti di situ, katanya Iqbal, mubadir, tidak ada gunanya. Maka harus ada komitmen tadi, harus ada manfaat sosialnya. Jadi yang suka main gitar saja, tapi kamu punya visi enggak dengan main gitar itu? Kamu pingin apa dengan main gitar itu? Ada enggak kualitas hidupmu yang meningkat? Atau kamu ingin menciptakan sesuatu yang membantu masyarakat, kualitas hidup mereka meningkat dengan gitarmu, entah caranya gimana? Nah, itu yang harusnya ada di pikiran kita. Katanya Iqbal, yo selain kamu belajar tekniknya, belajar cara main gitar yang bagus, bikin lagu yang bagus, kan begitu. Kalau ini otomatis sesuatu yang tidak perlu dibahas, katanya Iqbal, itu otomatis akan datang. Kesenangannya juga pasti akan datang. Cuma kan jangan berhenti di situ. Nah, terus Iqbal kebalikannya, dia mengkritik seni yang dekaden. Jadi seni yang dekaden ya seni yang tidak punya visi tadi. Justru kadang-kadang implikasinya negatif. Kamu kecanduan dengan kesenangannya karena tidak punya visi, kamu berhenti di kesenangan ini. Dan kamu ulang-ulang terus, akal itu kalau diulang-ulang dia akan ketagihan. Implikasinya terus negatif. Sebenarnya mungkin dia bisa membawa pesan positif, tapi karena cara kita menyikapi visinya keliru, dia jadi negatif. Katanya Iqbal, seorang seniman lebih baik diam daripada menyanyi dengan nada-nada yang sedih, pilu, dan putus asa. Membuat orang sedih, membuat orang ambiar, membuat orang, itu Iqbal loh ya, bukan saya. Jadi tidak semangat menghadapi hidup. Nah, jadi
Jangan membawa visi yang negatif. Katanya Iqbal, dulu ada Plato. Plato itu mengkritik Homerus dan Hesiod karena puisi-puisinya negatif. Kenapa negatif? Didasarkan pada legenda-legenda yang bohong, sehingga menyajikan ideal-ideal yang tidak benar pada para pemuda, sehingga merusak moral mereka. Sehingga mereka terus cara berpikirnya ya kayak legenda-legenda bohong itu. Cara berpikirnya jadi tahayul-tahayul, hantu-hantuan. Kamu sekarang tergila-gila dengan cerita-cerita misteri, cerita-cerita hantu. Itu dulu zaman Plato dikritik, ada yang cerita legenda-legenda kayak gitu. Kenapa? Meruntuhkan moral. Jadi orang terus terlena di situ. Kita jadi tidak produktif. Ya mungkin, ya contohnya misalnya kita lagi bareng-bareng gini, ini kira-kira masjid ini ada penghuninya enggak ya? Kalau ada kira-kira ada di mana ya? Jumlahnya berapa ya? Mikir-mikir yang bukan sesuatu yang produktif. Seandainya ada kan biar saja. Oke, wong hantu-hantunya juga enggak ganggu kamu, enggak ngusik kamu. Sekarang mereka kamu usik terus di postingan-postinganmu. Saya khawatirnya sebentar lagi banyak hantu-hantu yang bikin akun Instagram sama Twitter. Ya, terus saingan. Mereka bikin hoax tentang manusia. Oke, itu kritiknya. Ada juga Tolstoy, katanya Iqbal. Tolstoy itu mengkritik seni zaman Perancis. Seni zaman Perancis itu banyak mengungkapkan pandangan-pandangan kelas penguasa dan nafsu tamaknya orang-orang kaya yang bobrok. Ya mungkin hari ini kayak apalah, sinetron-sinetron yang isinya orang-orang kaya, semua isinya mobil-mobilan, rebutan pacar, macam-macam. Nah, itu kan bagi Tolstoy itu dia ngeritik Perancis bukan Indonesia, berarti sinetronnya Perancis lah. Jadi iki isinya untuk kepentingan penguasa. Kalau tidak begitu cerita tentang orang-orang kaya, tidak membumi, tidak memberdayakan. Nah, ini contoh seni yang dekaden. Katanya Iqbal, kalau ada seniman kayak gini, sudahlah mending diam aja lah. Mungkin lebih bermanfaat diamnya daripada nanti menghasilkan karya seni yang merusak. Jadi Iqbal mengkritik itu. Itu ada satu potongan puisinya itu kan, di bawah matahari kau berjalan bagai percikan api. Peringkat-peringkat wujud kau tak tahu. Jika pada pribadi senimu tidak membangun, celakalah seni lukis dan lagumu itu. Jadi seni ya seni, berkarya ya berkarya, tapi yang membangun, yang positif, yang membawa implikasi yang positif untuk kehidupan. Jangan hanya seni untuk seni. Karena ada kritik-kritik pada hal-hal seni tertentu terus dijawab, loh ini seni loh, kan gitu. Berarti seni punya logika sendiri, seni untuk seni, kan ada pernyataan begitu. Nah, jawabnya Iqbal, enggak, Iqbal ini agak fungsionalis, jadi enggak bisa seni untuk seni. Seni untuk seni itu katanya Iqbal adalah kalimat yang cerdas, penemuan yang cerdas, tapi kemunduran untuk menipu kita, untuk keluar dari kehidupan dan kekuasaan. Seniman sejati bukan sekedar penggubah musik, melainkan seorang penggugah. Ia tidak hidup di luar masyarakat, melainkan berada di tengah-tengah mereka. Jadi katanya Iqbal, seniman itu tidak sekedar penggubah, tapi juga penggugah. Kalau ada di antara kita yang seniman, bikin karya seni yang menggugah orang, membuat orang terinspirasi untuk jadi lebih baik. Entah secara logika, entah secara etika, maupun secara estetika. Jangan hanya art for art, seni untuk seni.
Kan sekarang banyak kan yang punya jargon seni untuk seni. Bahkan produsernya film-film biru, saya dulu pernah ingat diwawancara tanya, "Loh, ini seni loh." Kan ada itu kan yang film-film yang gambar kepalanya kelinci itu. Nah itu kan ketika bosnya diwawancara, "Loh, ini seni, artistik." Jadi harus dipahami secara logika seni. Tidak bisa kita membawa moral, membawa agama ke situ. Kalau kritiknya Iqbal tidak bisa. Seni tidak lahir dari ruang kosong. Dia lahir di tengah masyarakat, maka harus berkontribusi positif untuk masyarakat. Nah itu kritiknya Iqbal. Terus dia ngeritik lagi. Ini masih kritik-kritik ya, nanti belum gagasannya. Iqbal juga tidak suka pada formalisme. Formalisme itu berarti apa? Hanya menekankan aspek formalistiknya, tapi melupakan fungsinya. Seni tanpa kandungan kemauan, emosi, dan gagasan tidak lebih dari api yang telah padam. Jadi tidak ada gunanya syair yang sangat indah tapi tidak punya kandungan yang positif, yang bermanfaat. Kan kadang-kadang banyak syair-syair itu ya kalau didengarkan indah sekali, tapi terus gunanya apa buat dirimu? Kalau tadi katanya Iqbal, kalau gunanya hanya bikin kamu putus asa, bikin kamu terus terkenang-kenang masa lalu, tidak bisa bergerak, tidak bisa move on ke masa depan, mending cari seni yang bisa menggugah untuk kamu lebih produktif. Jadi karena dia tidak suka pada formalisme, nanti Iqbal disebut tergolong fungsionalisme dan ekspresionisme secara seni. Jadi seni itu harus ekspresionis. Indahnya bukan karena bentuknya, tapi ungkapan jiwa apa yang ingin disampaikan oleh senimannya. Seniman ini mengungkapkan apa dari perasaannya. Makanya kalau lukisan itu ekspresionis kan kadang aneh-aneh. Kadang cuma goresan-goresan ndak karu-karuan, itu kan ungkapan jiwa. Jadi ada cerita satu ketika ada pelukis yang sangat muda. Kalau dia melukis itu gambarnya hanya setengah. Jadi orang semua ini ungkapan jiwa apa yang ingin disampaikan oleh anak ini, itu mesti dari kanvas itu gambarnya setengah. Begitu ditanya wartawan, "Dek, ini gambarnya kok selalu setengah, ada pesan apa?" "Nggak ada pesan apa-apa, saya kurang tinggi aja." Oke. Jadi gambarnya nggak nyampe atas. Oke. Ya kalau itu nggak ekspresionis, itu kahanan itu. Oke. Makanya kalau saya ngajar itu kadang-kadang trauma, begitu masuk kelas, piyuh papannya kok tinggi sekali. Jadi kalau saya nulis cuma setengah itu mesti. Nggak usah ditanya filosofinya apa Bapak. Kalau nulis di papan kok cuma setengah, ya memang nggak nyampe aku. Oke, jadi kritik terhadap formalisme. Kadang-kadang juga ceramah, kadang disuruh ngisi apa gitu. Mungkin panitianya nggak kenal saya, podiumnya tinggi sekali, luar biasa. Wah, itu wassalam sudah. Saya khawatirnya nanti jamaahnya bingung, ini yang ngomong sebelah mana, itu tidak kelihatan. Nanti nyari di atas-atas pun tidak kelihatan. Oke. Nah, Iqbal tidak mementingkan itu. Dia lebih mementingkan apa yang ingin disampaikan oleh si seniman ini loh. Ekspresi jiwa apa, visi apa yang ingin dia sampaikan. Jadi fungsi seninya, ekspresi seninya, bukan wadah formalnya. Wadah formal niscaya itu tidak usah jadi fokusnya. Oke. Terus, nah, Iqbal juga mengkritik, kalau ini biasanya pada penyair yang hanya bersandar pada khayalan dan
halusinasi, mimpi-mimpi. Diam lebih baik daripada sajak yang tidak membangkitkan kekuatan dan kematangan harapan dalam jiwa, tidak mendorong orang pada keluhuran, dan untuk membuat mereka senang pada kehidupan mulia dan terpuji. Kan kita sering ya banyak puisi-puisi yang isinya sangat khayal, tidak ada manfaatnya. Syair-syair yang mimpi saja. Biasanya pakai kalimat seandainya, khayal-khayal itu. Iqbal mengkritik ini. Dan nanti di salah satu bukunya disebut bahwa Al-Quran juga sebenarnya mengkritik ini. Makanya ada satu surat dalam Al-Quran yang namanya adalah Asy-Syu'ara, para penyair. Jadi Iqbal mengingatkan yang kayak gini nih biasanya khayalan, impian itu kan indah-indah, cuma membuat terlena. Katanya Iqbal ini kayak candu yang menawan. Kamu jadi tidak hidup di duniamu. Sama lah kayak kita kadang-kadang ada yang suka drama Korea. Jadi tidak masalah kamu suka itu, tidak masalah selera senimu apa, tapi hati-hati jangan sampai membuatmu tidak hidup di duniamu. Nanti jangan-jangan kamu karena asyik lihat drama Korea terus pokoknya saya ingin nyari istri yang kayak artis Korea. Wah, itu wassalam sudah. Atau kamu dandani dirimu versi artis Korea, apalagi sampai operasi plastik segala, itu sudah. Kamu jadi tidak hidup di duniamu. Itu yang dikhawatirkan oleh Iqbal. Ya sebenarnya tidak cuma drama Korea sih, semua kecanduanmu pada apapun yang tidak realistis. Kamu tidak ngerti takaran kapan dia jadi hiburan sementara mengatasi kelelahanmu, kesuntuanmu, tapi terus kamu kecanduan. Semula nonton itu biar kamu tidak suntuk, biar kamu tidak capek, akhirnya kebalik, kamu nonton sampai suntuk dan capek. Nah, kalau ini sudah kebalik, dikritik oleh Iqbal, karena yang semacam itu sering jadi candu yang menawan. Kita terjebak di situ, tertipu di situ, terus waktu kita habis di situ. Kayak drama-drama, sinetron itu kan panjang biasanya. Streaming kan tiap hari jam sekian ada, tiap hari jam sekian ada. Kadang-kadang kalau seru-serunya kan kamu berani ninggal yang lain hanya untuk itu, meskipun aktivitas-aktivitas penting. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Iqbal. Jangan sampai kamu kecanduan. Nah, ini yang saya sebut tadi surat Asy-Syu'ara. Yang disinggung oleh Iqbal ada di ayat 224 dan 200 sampai 227. Jadi silahkan nanti dibuka Al-Qur'annya, dicari tafsirnya. Ini kritiknya Al-Qur'an pada para penyair. Sebenarnya kalau dilihat asbabun nuzulnya, ini kritik pada para penyair jahiliyah zaman itu, zaman Nabi. Mungkin ada yang signifikan untuk hari ini. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair yattabi'uhumul ghawun, banyak yang mengikuti mereka. Al-ghawun, orang-orang yang sesat, orang-orang yang lalai. Karena penyair ini pinter, bikin syair-syair yang indah, banyak yang mengidolakan mereka. Dari kelompok Al-Ghawun. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun, tidakkah engkau melihat mereka fi kulli wadin, di setiap apa? Di setiap lembah, yahimun. Yahimun itu mereka mengembara. Jadi para penyair ini bahasa, mungkin bahasa lainnya, tidakkah engkau tahu para penyair ini di mana-mana ada. Mereka suka beredar di mana-mana. Mungkin kayak hari ini, mungkin kalau bahasa hari ini, mereka di postingan manapun muncul. Jadi itu fi kulli wadin yahimun, tentang apapun dia tampil.
Jadi itu mereka diidolakan banyak orang, khususnya al-ghawun, orang-orang yang lalai, yang sesat. Dan kamu lihat kan mereka dimanapun beredar. Nah, mungkin kayak buzzer itu ya hari ini, isu apa saja muncul dia. Oke, disindir oleh Al-Quran. Wa annahum yakuluna ma la yaf'alun. Dan mereka mengatakan banyak hal yang mereka sendiri tidak melakukan. Itu hanya imajinasi mereka, hayalan mereka yang mempesona, membuat banyak orang terlena. Tapi mereka sendiri tidak begitu sebenarnya. Mereka juga tidak melakukan itu. Jadi mereka beredar di mana-mana, menyebarkan kata-kata indah, membuat banyak orang terpesona, terlena. Tapi mereka sendiri sebenarnya nggak seperti yang mereka katakan. Kalau kalian tahu aslinya, mungkin bahasanya Quran begitu, kalian tidak akan suka sama mereka. Nah itu wa annahum yakuluna mala yaf'alun illa, kecuali. Nah kecuali itu berarti kalau ada banyak para penyair yang begitu, cari yang ciri-cirinya di yang terakhir ini, yang kecuali ini. Kecuali apa? Illalladzina amanu wa amilus solihat wa dzakarullaha katsira wa antasoru mim ba'di ma dzulimu. Cari ya yang pertama yang beriman. Kalau beriman ini urusan batin, mungkin mendeteksinya harus agak hati-hati. Tapi kalau yang kedua kelihatan, wa amilus solihat, amalnya solihat, amal-amal baik. Solihat itu berarti ya ada maslahatnya untuk lingkungan sekelilingnya, yang dilakukan manfaat, tidak sekedar ngomong. Terus wa dzakarullaha katsira, orang yang banyak ingat Allah. Jadi cari seniman-seniman, budayawan-budayawan yang punya kualifikasi amanu amilus solihat wa dzakarullaha katsira, atau wantasoru mim ba'di ma dzulimu, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah setelah mereka dizolimi. Berarti apa? Para pejuang kebenaran, para pejuang keadilan. Mungkin di antara mereka ada penyair-penyair, sastrawan-sastrawan, seniman-seniman yang berjuang untuk keadilan. Dan nanti akhirnya mereka akan dimenangkan oleh Allah. Kalian boleh mengidolakan ini. Jadi amanu amilus solihat dzakarullaha katsira dan wantasoru mim ba'di ma dzulimu. Jadi orang-orang yang zalim itu nanti pasti kalah. Allah pasti memenangkan yang adil. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamunqalabi yang qalibun. Dan akan sadar, akan tahu orang-orang zalim itu kemana mereka akan kembali. Maksudnya tenang saja, yang zalim mesti kembali juga padaku. Kalian tidak perlu gelisah. Nah, itu kalimat terakhirnya begitu. Jadi ini sindiran dari surat Asy-Syu'ara pada para penyair jahiliyah zaman Rasulullah. Cuma ya bisa kita kontekskan hari ini. Jadi orang-orang ini yang kadang-kadang diidolakan oleh mereka yang sesat, mereka yang lalai, tidak hati-hati. Nah, oleh Iqbal ini dijadikan argumen untuk jangan terlalu bersandar pada hayal dan impian. Jadi cari seni yang realistis kontribusinya, tidak sekedar bermain-main di keindahan kata, keindahan warna, keindahan nada. Terus nah, kritik selanjutnya, Iqbal juga mengkritik para peniru. Tidak salah sih, dulu Plato dan Aristoteles mendefinisikan seni itu sebagai apa? Tiruan atas tiruan. Mimesis, mimesos. Kalau
Menurut Plato kan dunia ini kan sebenarnya tiruan dari dunia ideal. Nah, seni itu tiruan dari dunia nyata yang sebenarnya sudah dunia tiruan. Maka seni itu tiruan terhadap tiruan. Kayak buku ya, bajakan terhadap bajakan. Jadi ada orang bajak bukumu kok terus dibajak lagi sama orang lain. Nah itu seni, katanya Plato juga begitu, tiruan atas tiruan. Dunia yang kita hadapi, kita hidupi sekarang ini, katanya Plato kan bukan dunia yang sejati. Buktinya apa? Tidak sempurna, berubah-ubah. Dunia yang sejati harusnya tidak berubah-ubah dan sempurna. Berarti kita ada di dunia yang tidak sempurna. Toh begitu, dunia yang tidak sempurna ini menginspirasi lahirnya seni-seni. Kamu gambar pemandangan, kamu melakukan suara alam kayak suara burung, suara binatang-binatang, nada-nada kayak nadanya alam semesta. Itu kan berarti tiruan dari alam semesta. Sementara alam semesta ini tiruan dari yang sejati. Maka begitu nyampe level seni itu sudah tiruan 2 kali. Inilah rahasianya, katanya Iqbal, kenapa dalam Islam karya seni yang hanya menjiplak makhluk ciptaannya Allah apa adanya tidak terlalu dihargai. Kenapa? Oh, hanya tiruan. Kreatifnya di mana? Saya bisa loh Pak gambar gunung persis kayak gunungnya. Ngapain kamu capek-capek wong tiruan? Di foto aja kan selesai. Ya kan? Perangkat kita sudah lebih canggih kalau hanya mau bikin tiruan. Seperti di Faruqi 2 minggu yang lalu kan, justru dengan adanya dorongan untuk tidak menggambar makhluk persis seperti apa adanya, kita ditantang untuk kreatif. Coba bikin yang baru, yang bisa berbeda dengan yang ada sebelumnya. Kalau hanya niru yang ada sebelumnya, ya nilai kreatifnya, nilai barunya jadi hilang. Jadi seni, katanya Iqbal, bukan imitasi alam. Jadi seni itu kreasi. Seniman yang hanya meniru alam, katanya Iqbal, ibarat seorang pengemis di depan pintunya alam semesta. Dia hanya minta, tidak kreatif. Harusnya manusia lewat kegiatan estetiknya tidak meniru alam, tapi memperbaiki alam. Ini falsafah ini nanti mirip kayak falsafahnya orang Jawa. Kreativitas manusia, apapun yang kita lakukan itu harusnya memayu hayuning bawono, memperindah dunia yang hakikatnya memang sudah indah. Jadi memperbaiki alam. Jadi kita menambah keindahan dunia, nambah loh ya, tidak sekedar mengimitasi. Jadi aslinya dunia itu sudah indah. Kehadiran manusia itu memayu, membuat lebih indah. Itu bedanya manusia dengan semua makhluk yang lain. Jadi memayu hayuning bawono itu memperindah dunia yang sudah indah. Itulah tugasnya manusia. Tapi manusia kadang kebalik. Dia tidak hanya memperindah, tapi malah ngerusak. Aslinya dia sudah indah, oleh manusia malah dirusak. Padahal manusia tugasnya memperindah yang sudah indah, kok malah merusak yang sudah indah. Nah, imitasi tadi hanya sekedar menjelaskan keindahan. Harusnya kita menambah keindahan. Jadi seni Islam itu karakternya wajib kreatif, tidak cuma niru. Ini kalau Barat bisa bikin Avengers, ya kita bisa lah. Kalau cuma nambah-nambahi kayak Avenger itu, entah ditambahi apa versi Indonesia. Oke, jadi biar tidak cuma niru. Kalau Barat kan film-film yang bangsane fiksi apa kayak gitu kan ada kreatifnya terasa, ada yang baru. Nah, kreatif semacam ini perlu dihidupkan dalam seni Islam biar orang tidak cuma menjiplak apa yang ada, harus kreatif. Jadi Iqbal mengkritik para peniru.
Oke, dan kreatif adalah ciri pertama seni Islam. Jadi dalam pandangannya Iqbal, ciri yang pertama seni Islam itu kreatif. Dunia bukan sesuatu yang hanya perlu dilihat dan dikenal lewat konsep-konsep tentang dunia, tapi dia perlu dibentuk dan dibentuk lagi. Allah ngasih modal keindahannya dunia, kitalah yang membentuk biar dunia ini lebih indah. Hadirnya seni harusnya membuat kita semakin tenteram dalam keindahan, semakin nyaman dalam ketertiban, dalam harmoni. Kalau kok ada seni jadi sumber masalah, sumber konflik, sumber persoalan, pasti ada yang keliru dalam prosesnya. Karena seni Islam itu cirinya kreatif. Makanya ada sajaknya Iqbal yang sangat terkenal itu, Tuhan menciptakan dunia dan manusia membuatnya lebih indah. Apakah manusia ditakdirkan untuk menjadi saingan Tuhan? Tanda tanya. Silahkan kamu jawab sendiri. Terus selanjutnya, kau ini Tuhan maksudnya, kau ciptakan malam, aku ciptakan lentera. Kau ciptakan lempung, aku ciptakan cawan. Kau ciptakan padang pasir, gunung dan rimba, aku ciptakan kebun, taman dan hutan buatan. Akulah yang membuat batu menjadi cermin. Akulah yang membuat racun menjadi obat. Kebesaran manusia terletak pada daya ciptanya. Bulan dan bintang hanya mengulang kewajiban yang ditetapkan atasnya. Jadi istimewanya manusia itu pada daya karya ciptanya. Kita ini ya kalau bahasa di situ saingan, tapi nanti di syarahnya penjelasannya manusia itu partnernya Tuhan di muka bumi. Jadi tugas kekhalifahan itu sebenarnya ini, memayu hayuning bawono, membuat dunia lebih indah. Allah menciptakan malam, kita ciptakan lampu, lentera. Malam kan jadi indah. Allah menciptakan tanah, lempung. Tanah itu sudah indah, tapi kita ciptakan cawan, jadi lebih indah. Allah bikin padang pasir, gunung, rimba, kita membuat kebun dan taman-taman, jauh lebih indah. Jadi Allah ngasih modalnya, kita yang membelanjakan. Allah ngasih tumbuh-tumbuhan, terus kita bikin taman kota, kita bikin hutan-hutan buatan. Sekarang hujan saja kan sudah bisa kita membuat hujan. Itu bukan berarti nyaingi Allah. Wah, tidak boleh buat hujan, itu nyaingi Allah. Tidak. Kita memang partnernya Allah di muka bumi. Lakukan apa saja yang membuat bumi ini lebih indah. Bumi ini dititipkan Allah pada kita untuk kita kelola. Kalau rusak, ya kita yang tanggung jawab. Wong dititipkan pada kita. Jangan kalau sudah rusak baru dikembalikan. Ya Allah rusak ini, ya Allah bolak-balik banjir saja, bolak-balik, mbok tolong lah, kamu yang rusak. Jadi kita ini partnernya Allah dalam membereskan dunia, membuatnya lebih indah. Kembalikan ke titik semula ketika Allah menciptakan, itu sudah indah. Nah tugasmu nambahi untuk jadi lebih indah. Nambahi itu unsur kreatifnya, dan itu satu-satunya yang dimiliki oleh manusia. Hewan tidak punya, hewan itu tidak punya daya kreatif. Sejak dulu juga begitu. Gajah itu ya cara hidupnya sejak dulu begitu. Di hutan begitu. Ya masuk kebun binatang kan karena manusia. Dia punya baju kan dibikinkan manusia. Apa ada gajah jahit sendiri? Tidak ada. Punya rumah juga dia manusia yang membikinkan.
Tidak ada unsur kreatifnya. Justru manusia istimewanya terletak pada daya kreatifnya, antara lain lewat seni tadi. Oke ya, jadi ciri pertama seni Islam itu kreatif. Ciri kedua, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ciri seni Islam adalah mengungkap jati diri seorang seniman. Berarti apa? Menegaskan ego tadi, tunjukkan dirimu, eksiskan dirimu. Membuat orang sadar tentang siapa dirinya. Jangan malah membuat orang lupa dengan hakikat kediriannya. Jadi itu ciri yang kedua. Kenapa menurut Iqbal begini? Karena mungkin Iqbal melihat banyak orang saat itu yang terpesona dengan Barat, kemudian melupakan jati dirinya, termasuk dalam hal seni. Akhirnya apa? Identitas ketimurannya hilang. Susah mengidentifikasi, membedakan mana Barat, mana Timur. Mungkin hari ini sudah begitu. Kamu jalan-jalan di Inggris, di Amerika, atau di Singapura, mungkin tidak ada bedanya dengan kamu sekarang jalan-jalan di kampungmu, di gang-gang. Itu situasinya hampir sama persis, podo wae. Itu berarti mungkin dalam banyak hal kita kehilangan jati diri. Makanya katanya Iqbal di salah satu syairnya, di negeri ini berjangkit kematian imajinasi karena seni asing dan mengikuti Barat. Kulihat awan kelabu dan behzat masaku merombak dunia timur yang kemilau dan abadi. Behzat itu bahasa Persia, karena Iqbal ini kan orang paling dikenal sebagai tokoh sastra Urdu Persia paling besar. Behzat itu artinya, kalau bahasa Indonesia mungkin orang-orang pilihan atau mungkin para intelektual, orang-orang besar. Kulihat awan kelabu dan orang-orang besar pada masaku merombak dunia timur yang kemilau nan abadi. Jadi ini kegelisahan Iqbal karena manusia hari itu kehilangan identitas ketimurannya, mulai mengikuti Barat, sehingga apa? Mengalami kematian imajinasi. Kenapa mengikuti Barat disebut kematian imajinasi? Karena tidak kreatif, hanya ikut saja. Bukan karena sesatnya Barat, tapi karena kita punya identitas sendiri. Kita punya gaya sendiri. Oh, para seni di timur, usai sudah kreasi masa kini dan masa lalu, berapa banyak kreasi tercipta. Tunjukkan pada kami pribadi, pada semua bidang membubung tinggi. Nah, ini tantangan pada para seniman budayawan timur. Masa lalu sudah lewat, masa kini menyedihkan. Sekarang berkreasilah, tunjukkan karyamu pada semua bidang. Tunjukkan kita punya jati diri, punya identitas, punya budaya sendiri. Hidupkan itu. Nah, sajak ini sebagai contoh bagaimana seni yang mengungkapkan kegelisahan, mengungkapkan ekspresi diri. Jadi tidak sekedar rentetan kalimat indah. Pacar saja tidak punya, bikin puisi cinta panjang sekali. Oh, itu kan berarti ngarang toh kui. Loh, itu mengungkapkan apa itu? Oh ya, ora tahu pacaran kok puisi cintanya panjangnya luar biasa. Oke, ya. Terus adalah menyakitkan bagi seorang merdeka hidup dalam dunia ciptaan orang lain. Nah, yang tidak kreatif berarti apa? Hanya konsumen. Hidup itu kan isinya kalau tidak produsen ya konsumen kan.
Kalau kita tidak memproduksi, tidak kreatif, ya mau tidak mau kita mengkonsumsi. Dan menyakitkan katanya Iqbal, kita ini orang merdeka, melakukan apa saja boleh, tapi kita hancurkan kedirian kita dengan hidup di bawah produksi orang lain, hidup dalam dunia ciptaan orang lain. Ia yang kehilangan daya cipta, bagiku tidak punya arti apa-apa selain pembangkang dan penyebal. Tak diperkenankan ambil bagian dalam duniaku. Ia tak memetik sebiji pun buah kurma kehidupan. Pahatlah lagi bingkaimu yang lama, bangunlah wujud yang baru. Wujud seperti itu adalah wujud sebenarnya. Atau jika tidak demikian, egomu hanyalah gumpalan asap belaka. Bangun dirimu, produktiflah, bikin dirimu yang baru, yang versimu, bukan versi yang hanya ikut orang lain. Bangun dirimu yang otentik. Jadi jangan mengabdi di bawah ciptaan orang lain. Kalau tidak, berarti kita hanya gumpalan asap belaka. Tidak ada manfaatnya, cuma membuat orang menutup hidung mulut wong asap. Jadi hiduplah secara otentik, secara eksis. Itu maunya Iqbal. Nah, ini contoh bagaimana kita memanfaatkan seni untuk mendorong. Kalau habis baca puisi semacam ini kan kita jadi semangat. Wah ya disindiri terus aku sama Iqbal, ini harusnya kreatif ini, kan gitu. Nah, itu manfaatnya seni harusnya begini, orang merasa tergerak. Oke. Nah, detailnya manfaat seni apa, fungsi seni apa, ini nanti Iqbal juga menjelaskan. Yang pertama, seni harus menciptakan kerinduan pada hidup yang sejati. Karena tujuan seni adalah hidup itu sendiri. Kok bukan Tuhan, Pak? Enggak. Karena dengan orang merindukan hidup yang sejati, otomatis dia menjalankan amanatnya Tuhan. Iqbal kan kadang-kadang mengkritik tasawuf yang panteistik, orang yang meniadakan dirinya dalam hidup. Enggak, kamu hiduplah seperti versimu sendiri. Jangan hidup versi iblis atau versi malaikat, termasuk juga versi Tuhan. Wong kamu itu manusia. Jadi jadilah manusia saja, tapi yang otentik, yang sejati. Nah, seni mendorong orang, mendorong manusia untuk jadi manusia. Jadi ia harus memelihara ladang kehidupan agar tetap hijau dan memberi petunjuk kehidupan abadi pada manusia. Jadi yang pertama, seni harus bisa memanusiakan manusia. Jadi tidak menghewankan manusia, tidak mengibliskan manusia, apalagi menuhankan manusia. Jadi membuat manusia jadi dirinya yang sejati. Itulah sebenarnya amanat dari Tuhan. Kita jadi khalifah itu posisinya di situ. Maka produk seni apapun, kalau bisa membuat orang rindu terhadap kemanusiaannya, kehidupannya yang sejati. Jadi kamu membayangkan ideal dirimu yang paling tinggi. Gara-gara puisi tadi terus kamu ingin jadi orang yang versi dirimu yang terbaik, bukan versi dirimu sekarang. Nah itu kalau seni bisa begini, maka seni tidak hanya artifisial untuk menghilangkan capekmu atau hiburan bagimu, tapi dia punya makna eksistensial, membuatmu sadar siapa dirimu. Fungsi yang kedua dari seni adalah fungsi moral. Jadi ada tujuan-tujuan etis instruksional, membuat manusia sadar, membuat manusia tidak mau menyakiti yang lain, menzalimi yang lain, membuat manusia hidup yang tidak berlebihan. Nah, ini fungsi moral dari seni.
Jadi tidak sekedar membuat orang tentang kemanusiaannya, tapi juga ada fungsi moralnya. Karena sentuhan lewat seni itu biasanya lebih efektif. Kemarin-kemarin yang saya banyak cerita kayak di waktu di Nasr itu kan, bagaimana ketika seni masuk itu jiwa lebih mudah tersentuh. Mungkin kan sekarang banyak kamu lihat di internet, di WA atau di Facebook, di Twitter misalnya, untuk membuat orang tertarik sedekah itu kan terus ada ilustrasinya apa, kamu ditambahi kalimat-kalimat apa, dikasih foto-foto apa, itu kan sehingga kamu tertarik. Nah, itu gunanya seni di situ, menggugah orang untuk bermoral. Mungkin lewat gambar, lewat narasi, lewat cerita. Kalau dunia sufi kan banyak itu, lewat cerita, lewat syair. Kadang-kadang kamu merasa sudah jauh sekali dari Allah, begitu dengar satu cerita sufi terus kamu, astagfirullah, sudah saatnya aku tobat ini, kan gitu. Hanya gara-gara satu cerita, pengen aku kayak gitu, kan gitu. Saya sebelum kesini tadi baca-baca, tiba-tiba ketemu ceritanya Bishr bin Haris, nanti terkenal sebagai Bishr al-Hafi, seorang sufi. Dia ini preman, suka mabuk-mabukan, madat, tidak cuma ngerokok, dugem tiap malam awalnya. Tapi satu ketika pas mabuk, jalan pulang ke rumah, ketemu potongan kertas, mungkin ada Quran yang sobek, pas kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena wah ini tulisan Arab nih, mungkin khawatir kayak kalian itu loh, kalau ada tulisan Arab kan agak ngeri-ngeri gimana. Ya, pas tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya sama dia diambil, dibersihkan, dibawa pulang, dikasih minyak wangi, terus ditaruh di atas figura, terus dia tidur, wong lagi mabuk. Tapi malam itu ada sufi yang lain, yang sufi beneran, ini mimpi. Oleh Allah dikasih ilham, tolong temui Bishr bin Haris ini, bilang padanya, sebagaimana engkau mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkan namamu. Sufi ini bangun kaget, loh kok Bishr bin Haris itu preman, mabuk-mabukan, suka dugem kok bisa dia begitu, kan gitu. Terus tidur lagi, merasa Allah mungkin cuma mimpi, sampai 3 kali. Akhirnya sufi ini ya sudahlah, berarti mungkin memang dia dapat hidayah. Dicarilah Bishr bin Haris, nyarinya ya enggak jauh-jauh, paling ya di seputar tempat dugem tadi. Ya, begitu ketemu Bishr, ada salam. Dari siapa? Dari Allah. Iya. Iya, kamu langka kamu dititipi salam oleh Allah itu. Kamu tidak usah heran, kamu kok kaget, kamu tiap hari tidak cuma dikasih salam, dipanggil oleh Allah tapi cuek. Adzan itu kan panggilan. Ada salam dari Allah, pesannya Allah senang, sebagaimana engkau mengharumkan namanya, Allah akan mengharumkan namamu. Di titik ini terus terjadi titik balik. Bishr kaget luar biasa, terus tobat, terus jadi sufi besar. Sangat zuhud sampai tidak pernah pakai sandal. Kemana-mana lewat pakai kaki telanjang, makanya nanti gelarnya Bishr al-Hafi, Bishr yang telanjang kaki. Dan mungkin karena karomahnya Bishr, zaman Bishr hidup, tidak ada binatang ternak yang berani membuang kotoran di jalan. Nah, nanti suatu ketika ada seorang saudagar yang membawa ternak, kok tiba-tiba ternaknya membuang kotoran di jalan. Saat itu dia, wah pasti Bishr sudah meninggal. Dan ternyata memang benar, Bishr saat itu terus sudah meninggal. Nah, itu kan cerita-cerita sufi kayak gini kan membuatmu tersentuh. Wah, kapan ya aku dikasih salam sama Allah ini tobat. Aku yang kayak gini aja cuma membersihkan nama Allah,
Padahal itu mungkin kondisinya setengah mampu, tidak terlalu sadar. Itu pun Allah tersentuh terus diberi hidayah. Harusnya kalian juga mungkin akan dapat hidayah, insya Allah ya. Oke, mungkin ya sudah, cuma kamu tidak sadar aja. Jadi fungsinya seni itu di situ, gitu loh, untuk menggugah orang, pembinaan moralnya. Dan yang ketiga pastinya adalah kemajuan sosial. Kemajuan sosial itu kalau tadi kan agak individual. Kalau ini ya kalau bisa seni itu menggugah masyarakat untuk berkembang jadi lebih baik. Seorang seniman adalah mata bangsa. Bahkan ia adalah nurani terdalam suatu bangsa. Dengan kekuatan kenabian, seniman dapat meninggikan bangsa dan mengantarkannya ke arah kebesaran demi kebesaran yang lebih tinggi. Apalah arti karya seni jika tidak dapat membangkitkan badai emosional dalam masyarakat? Seni yang hanya dapat capeknya saja, seni yang hanya membuang waktu saja, seni yang hanya untuk hiburan saja, eman-eman. Kalau bisa ada kualitas masyarakat yang meningkat dari produk-produk seni kita. Oke lah, kita bisa bikin karya seni yang ditonton oleh jutaan orang. Tapi sebenarnya lebih penting dari itu, jutaan orang yang nonton ini meningkat kualitas hidupnya apa setelah menonton karya seni kita. Kan lebih manfaatnya di situ kalau versinya Iqbal. Kalau hanya sekedar jumlah penonton, ya nomor satu mungkin film-film Titanic, Avengers kan itu. Seandainya itu karya seni yang kita perhitungkan, kira-kira kualitas diri yang meningkat apa setelah kita nonton film-film itu? Atau kualitas masyarakat apa yang berubah? Kalau tidak ada, ya dia cuma hanya statistik jumlah penontonnya saja, tapi tidak ada yang berubah dalam kehidupan sehari-hari. Maka di antara fungsinya seni, katanya Iqbal, adalah kemajuan sosial. Jadi kehidupan bersama masyarakat yang tambah maju. Makanya itu kalimat dari Iqbal, seni paling tinggi adalah yang membangkitkan hasrat semangat kita yang tertidur, lalu memaksa kita menghadapi tantangan hidup secara jantan. Ini tidak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan ya. Perempuan juga bisa jantan, karena jantan kualitas jiwa. Semua yang hanya membuat mengantuk, kayak ngaji ini misalnya, ya, dan menyebabkan kita menutup mata di hadapan realitas sekeliling, adalah pesan pembusukan dan kematian. Ya, jadi makanya jangan ngantuk. Jadi pokoknya semua yang membuatmu terlena, berpaling dari kepentingan orang banyak masyarakat, melupakan kontribusi manfaatmu untuk masyarakat, berarti itu hanya unsur yang membusukkan hidup menuju kematian, menuju kehancuran, menuju kerusakan. Jadi jangan membuat karya yang membuat orang terlena, lupa, kemudian menutup mata terhadap problem-problem real kehidupan, sehingga terus lama-lama membusuk, lama-lama kehidupan sosial akan mati. Manusia tidak akan cerdas terlatih menghadapi problem-problem hidupnya. Jadi ini usul dari Iqbal. Ya kalau bisa, buatlah karya seni bukan yang membuat orang ngantuk, tapi kebalikannya, membuat orang yang tertidur jadi bangun dan semangat lagi. Kemudian dia siap menghadapi tantangan hidup secara jantan.
Maka Iqbal ini yo seniman, yo filosof, yo politikus. Dia tidak lari dari problem-problem zamannya. Dia memang ingin mengubah masyarakat, tidak sekedar bikin puisi. Bikin puisi perjuangan itu gampang, tapi membuat orang bangkit semangatnya untuk berjuang itu lebih sulit. Lebih sulit lagi, kita juga turun untuk berjuang. Itu level 3 berarti sudah. Dan level puncaknya apa? Semua masyarakat gara-gara puisi kita, termasuk kita, akhirnya tergerak untuk berjuang. Oh, itu level 4. Jadi bikin puisi perjuangan itu mudah. Tapi membuat puisi yang menggerakkan orang untuk bisa berjuang, termasuk diri kita sendiri sehingga turun berjuang, itu jauh lebih sulit. Maka kalau bisa mimpi seni kita jauh menuju kemanfaatan untuk diri kita sendiri sekaligus untuk masyarakat. Oke, sekarang kita jelajahi ya. Kalau tadi kan teorinya, kita ambil contoh-contoh seperti asih karya-karya yang zaman itu luar biasa berpengaruh dalam perjuangannya Iqbal. Kita ambil beberapa yang saya anggap cocok dengan situasi hari ini. Ini puisinya Iqbal yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal. Dia punya Asrori Hudi, dia punya beberapa karya yang lain. Ini tentang manusia modern. Ini kritik terhadap kita yang terlalu terpesona dengan Barat. Kemudian kita mengklaim diri kita jadi orang modern. Katanya Iqbal, itu kalimatnya unik. Kalimat pertama itu perhatikan, cinta lari, pikiran menggigitnya bagai seekor ular. Jadi kita kehilangan kualitas timur. Orang timur itu kecenderungannya lebih intuitif, urusan cinta, urusan rasa. Tapi begitu masuk pengaruh Barat, cinta lari. Kita hanya percaya dengan pikiran, dengan akal kita. Pikiran menggigitnya bagai seekor ular. Tak sanggup ia membawa dirinya menuju penglihatan batin. Kita tidak cerdas lagi secara batin sekarang. Kalau secara akal, orang pinter sekarang banyaknya luar biasa, tapi secara batin jumlahnya semakin lama semakin berkurang, semakin menyusut. Bintang-bintang dapat dipacunya, namun pikirannya sendiri tak dapat dijelajahi. Ia kebingungan dalam labirin ilmu pengetahuannya. Orang modern itu maju luar biasa, ilmunya luas, pengetahuannya luar biasa, hasilnya apa? Bingung dewe. Ya kan? Kita kebingungan di belantara ilmu pengetahuan yang kita bikin sendiri. Jadi ia kebingungan dalam labirin ilmu pengetahuannya. Dan kehilangan ukuran tentang yang baik dan penyakitnya. Jadi orang modern itu sekarang tidak punya standar mana baik, mana buruk. Sehingga ya hasilnya bingung. Terus tidak ngerti penyakitnya apa. Orang itu yang orang sakit kok tidak ngerti penyakitnya apa, itu lebih bahaya. Karena dia tahu dirinya sakit, tapi tidak tahu sakit apa. Itu kan lebih mengerikan. Harusnya kamu minum obat sakit kepala, malah minum obat sakit perut. Akhirnya kamu nambah penyakit. Mungkin kamu jadi mules, malah jadi mencret. Penyakitnya tambah. Kenapa? Kamu tidak tahu penyakitnya di mana. Hari ini kan kita sering begitu, nabrak-nabrak, nebak-nebak penyakitnya apa. Kenapa bisa begitu? Perangkat intelijensi kita menyusut banyak. Kita kehilangan cinta, kehilangan dimensi batin. Ngertinya cuma akal. Terus kita cari-cari penyakit kita hanya dengan akal saja. Terus kita tebak-tebak. Mungkin ini, mungkin itu. Terus kita gegeran, terus kita beli obat versi penyakit kita. Masing-masing menawarkan obat sesuai tebakan penyakitnya.
Akhirnya kadang-kadang malah nambah penyakit gara-gara gegeran obat siapa yang lebih manjur. Oh, itu situasi hari ini tuh. Itu ciri manusia modern. Sinar matahari dapat ditawannya, namun tiada matahari yang terbit di sana buat menyingkap malam-malamnya yang kelam. Kita dahsyat menaklukkan alam semesta, tapi kita buta tentang diri kita sendiri. Matahari dalam diri kita padam. Itu cirinya manusia modern hari ini. Itu bayangkan, saya Hussein Nasr itu nulis buku tebal luar biasa tentang kritik nestapa manusia modern. Tapi Iqbal cukup bikin satu puisi, itu rasanya sudah kena semua. Itu dahsyatnya dunia seni, dunia sastra. Hanya dari puisinya pun cuma satu bait ini. Tapi kan penyakit-penyakit modern bisa ketemu semua di situ. Oke, kalau ini untuk kalian, puisinya agak panjang. Anggap saja nasihat ya buat kalian. Kalian kan masih muda, kecuali yang sudah tua. Ya. Harapan kepada pemuda. Aku harapkan pemuda inilah yang akan sanggup membangun zaman baru, memperbarui kekuatan iman, menjalankan pelita hidayah, menyebarkan ajaran Khotamul Anbiya, menancapkan di tengah medan pokok ajaran Ibrahim. Api ini akan hidup kembali dan membakar. Ini ringkesnya, anak-anak muda, pelihara apimu, semangat hidupmu yang pertama. Kalianlah kunci zaman baru. Pemuda ini yang akan jadi kunci zaman baru. Kalau tidak, berarti kalian hanya ikut-ikutan zaman dan mungkin pemuda yang akan datang yang akan jadi zaman baru. Harusnya kalian, sudah saatnya kalian membangun zaman baru. Tidak usah nunggu anakmu besok. Saatnya di kalian. Jangan mengeluh. Hai orang yang mengadu, jangan putus asa melihat lengang kebunmu. Cahaya pagi telah terhampar bersih dan kembang-kembang telah menyebar harum narwastu. Narwastu itu akar-akaran yang wangi. Jadi jangan mengeluh, jangan mengeluhkan situasi. Jangan mundur hanya lihat betapa ruwetnya kondisi hari ini. Karena pada saatnya Khalifatul Ard akan diserahkan kembali padamu, kembali ke tanganmu. Bersedialah sekarang, tegaklah untuk menetapkan engkau ada. Bahasa lainnya, eksislah jadi dirimu sendiri. Karena nanti tongkat Khalifatullah fil Ard itu akan diberikan ke tanganmu. Pasti. Denganmu lah nur tauhid akan disempurnakan kembali. Engkaulah minyak atar itu. Atar itu parfum, wangi. Meskipun masih tersimpan dalam kuntum yang akan mekar. Tegaklah dan pikullah amanat ini atas pundakmu. Hembuskanlah panas nafasmu di atas kebun ini agar harum-harum narwastu meliputi segala. Dan janganlah memilih hidup bak nyanyian ombak, hanya berbunyi ketika terhempas di pantai. Tapi jadilah kamu air bah, mengubah dunia dengan amalmu. Kibaskan sayapmu di seluruh ufuk. Sinarilah zaman dengan nur imanmu. Kirimkan cahaya dengan kuat yakinmu. Patrikanlah segala dengan nama Muhammad. Jadilah generasi muda yang kreatif, produktif, tegak, menjulang, luar biasa. Berkaryalah sebanyak mungkin, produktiflah, dan patrikan di setiap karyamu itu nama Muhammad. Disitulah nanti
kejayaan Islam akan kembali lagi. Kamu tidak usah membahas capek-capek kapan dunia Islam akan bangkit lagi, kuncinya di tanganmu. Perbanyak produkmu, karya kreatifmu, dan begitu orang tahu itu karyamu, maka kejayaan kita akan kembali lagi. Nah, itu harapannya Iqbal pada kita. Jadi simpan terus api dalam dirimu. Api ya dalam dirimu itu mungkin kadang-kadang membesar, kadang-kadang mengicil. Oke lah, hidup itu memang dinamis, tapi jangan sampai mati. Jangan sampai kehilangan gairah hidup. Kalian harus punya cita-cita besar. Yang selain itu jadikan pendukung untuk cita-citamu. Oke. Ini lebih tegas lagi. Nasihat elang pada anaknya. Saya ambil ini karena kan simbol negara kita kan burung ini. Ya, anggap saja ini nasihat dari negara kita sendiri, simbol kita sendiri. Jadi kita ini Garuda, kita ini elang. Dan inilah nasihat elang kepada anaknya. Katanya elang, kau tahu bahwa semua elang hanya pantas bagi sesama elang. Dengan segenggam sayap, masing-masing memiliki hati singa. Harus berani dan hormat diri. Sergaplah mangsa yang besar saja. Jangan sibuk dengan ayam hutan, burung meliwis dan pipit, kecuali jika kau ingin melatih kepandaianmu berburu. Jadi nak, jangan kamu repot sibuk dengan hal-hal kecil yang tidak penting. Seandainya kamu terpaksa terlibat dengan hal-hal kecil, anggap saja latihan. Mangsamu adalah mangsa yang besar. Adalah hina, pengecut, tanpa berusaha mengeram, membersihkan paruh kotor dengan mengambil makanan dari tanah. Jangan ambil makanan dari tanah. Kenapa? Hanya elang tolol yang meniru cara hidup burung pipit yang pemalu akan menjumpai nasib malang, sebab ialah yang menjadi mangsa buruannya. Jadi jatahmu adalah langit, kamu adalah Garuda, jangan mengais-ngais tanah. Ku tahu banyak elang yang jatuh dalam debu di mata mangsanya, oleh karena mereka memilih jalan hidup burung pemakan gandum. Kalau kamu hanya mengais tanah, mencari sisa-sisa gandum, maka engkau akan dianggap debu bahkan oleh mangsamu. Peliharalah martabatmu hingga hidupmu bahagia. Selalulah geram, keras, berani, dan kuat dalam perjuangan hidup. Biarlah ayam hutan yang malang punya tubuh indah dan langsing. Jangan kayak ayam hutan. Kamu harus tegap, kuat. Bangunlah dirimu kokoh seteguh rusa jantan. Apapun kesenangan yang berasal dari kehidupan fana ini, datang dari hidup yang penuh keberanian, kegiatan, dan kecermatan. Nasihat berharga yang telah diberikan elang pada anaknya, jadikan tetesan darah kemilaumu berkilat-kilat bagaikan manikam. Jangan kehilangan diri dalam penggembalaan seperti domba dan kerbau. Jadilah dirimu seperti nenek moyangmu semenjak dulu. Kuingat dengan baik betapa orang tuaku senantiasa menasihatiku begitu. Jangan bangun sarangmu di dahan pohon, ujar mereka. Kita para elang tak mencari perlindungan di taman dan ladang manusia. Surga kita di puncak-puncak gunung, gurun luas dan tebing jurang. Bagi kita haram menjumput bulir-bulir jelai dari tanah, sebab Tuhan telah memberi kita ruang lebih tinggi yang tak terbatas. Ruangmu adalah langit. Kamu jangan merendahkan dirimu seperti bulir-bulir jelai dari tanah. Penduduk kelahiran angkasa yang berdiam di bumi, di mataku lebih buruk
dari burung kelahiran bumi. Kita ini makhluk langit, tapi kalau kita pindah ke bumi, derajat kita akan lebih buruk daripada burung kelahiran bumi. Bagi elang ladang, buruannya adalah karang dan batu jurang. Karang baginya adalah batu gosok untuk mempertajam cakar-cakarnya. Kau adalah salah seorang anak buas yang bermata dingin, keturunan paling murni dari burung Garuda. Jika seekor elang muda ditantang oleh seekor harimau, tanpa mengenal takut, ia akan membelalakkan matanya. Tidak usah dicari yang simbolnya harimau negara mana. Oke ya. Oh, itu bisa kamu ambil simbol untuk PSSI ini. Garuda muda. Harusnya tanpa mengenal takut ia membelalakkan matanya. Terbangmu pasti dan megah seperti terbangnya malaikat. Dalam nadimu mengalir darah Raja Purba puncak-puncak gunung. Di bawah kolong langit yang luas ini kau tinggal. Martabatmu terangkat oleh kekuatan. Sasaran apapun tak ditampik oleh matamu. Kau tak boleh meminta makanan dari tangan orang lain kapanpun saja. Baik-baiklah kau membawa diri dan dengarkan selalu nasihat yang baik dan luhur. Itu nasihat elang pada anaknya. Jadi bayangkan kamu membaca karya kayak gini, itu kan semangatmu meluap. Jadi tidak terus kamu jadi loyo, jadi putus asa, tapi kamu penuh gairah, kamu muncul kesadaran, iya ya aku ini orang hebat loh. Tidak pada tempatnya aku minder, aku merendah-rendahkan dirimu. Nenek moyang kita, nenek moyang yang hebat, punya karya hebat, dunia ditaklukkannya. Masa kita hanya sampai segini saja? Itu semangatnya muncul. Ini yang oleh Iqbal disebut seni Islam yang kreatif, produktif, menegaskan jati diri kita lewat ego. Oke, itulah hakikat yang seharusnya dari sebuah seni Islam yang eksistensial versi Muhammad Iqbal. Oke, saya kira itu ya untuk seni Islam Iqbal. Minggu depan kita tutup dengan nuansa yang agak berbeda. Kalau hari ini kan meluap-luap, meledak-ledak, besok kita masuk ke dalam ke dunia batin, dimensi mistik, musik dan bunyi dari Hasrat Inayat Khan. Oke, saya kira itu sudah hampir 2 jam saya ngomong. Ayo, kamu enak sambil ngantuk-ngantuk. Iya. Oke ya, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.